Sejumlah minimarket di Bandar Lampung memboikot produk dari Perancis. Bupati Lampung Utara Budi Utomo mencari wakil bupati. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Sejumlah minimarket di Bandar Lampung memboikot produk dari Prancis. Aksi ini merupakan protes terhadap pernyataan kontroversial Presiden Prancis yang dinilai menghina umat Islam. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Aksi boikot produk-produk Prancis pasca pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam terus terjadi di berbagai wilayah. Di Bandar Lampung, sebuah gerai minimarket secara resmi memboikot sejumlah produk kemasan makanan dan minuman, serta produk lainnya sebagai protes. Aksi kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina umat Islam serta Nabi Muhammad berbuntut panjang. Gelombang aksi serta pemboikotan terhadap produk-produk asal negara Prancis, baik kosmetik, makanan serta minuman pun terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Lampung, sebuah gerai minimarket di kawasan Keraton Bandar Lampung ini secara resmi turut memboikot berbagai produk asal negara Prancis. Di antaranya susu kemasan, air mineral, sabun pembersih wajah, serta beberapa produk makanan dan minuman lainnya. Pemboikotan ini sebagai aksi kesatuan umat Islam dalam bentuk protes pasca pernyataan Presiden Prancis yang menuai kontroversial lantaran dianggap telah menghina umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Coba merealisasikan tentang cinta kita kepada Rasulullah SAW, salah satunya adalah memboikot produk. Dalam hal ini memboikot tidak hanya main-main saja, tetapi di sini ada nilai kesungguhan kita dalam jihad ekonomi. Salah satunya ketika kita ingin berjihad dengan ekonomi, mesti ada harta yang kita keluarkan. Salah satunya adalah memboikot produk yang sudah masuk menjadi aset dari Dosa Kedua Al-Hikmah ini, kita keluarkan dan kita dalam arti dalam jual belinya itu adalah membuang aset gitu yang sudah dibeli oleh. Kemudian pemerintah kita juga sudah mengimbau untuk memboikot. Jadi kita mah ikut aja, nggak usah dipakai ya udah nggak usah dipakai. Dengan barang-barang produk yang ada di Indonesia sendiri, barang Prancis sendiri itu kita tinggalkan sementara ini, Mbak. Iya, nggak usah pakai aja, pakai yang lain aja, merek yang lain aja. Aksi boikot berbagai produk asal negara Prancis ini akan terus dilakukan sampai adanya arahan dari manajemen pusat. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesatuan umat Islam mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sejumlah pusat perbelanjaan swalayan di kota Bandar Lampung terus melakukan aksi boikot terhadap ratusan produk negara Prancis yang dianggap menghina umat Islam. Sudah sejak sepekan terakhir, beberapa minimarket di Lampung memboikot produk-produk asal Prancis. Salah satu minimarket yang melakukan boikot produk Prancis ialah Vitrinoven Swalayan yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Di minimarket ini, sejumlah produk mulai dari susu, minuman kemasan hingga produk kosmetik ini disegel dengan tulisan boikot. Selain itu, selembaran foto Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dipampang serta diberi keterangan pada minimarket ini. Aksi boikot produk Prancis ini merupakan protes atas pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Nabi Muhammad dan menyakiti hati umat Muslim.
Karena kita sebagai umat Islam ya, pastinya kita harus membela Nabi kita di zina seperti itu. Ya mungkin bukan kita doang sih yang ngerasain, cuman semua, termasuk owner kita memutuskan buat memboikot ini karena kecintanya terhadap Nabi Muhammad. Jenisnya banyak seperti susu SGM, Nutrilon, Bebelak, Aqua, semua Aqua dari galon, gelas, botol, terus sama produk kecantikan Garnier. Sebelumnya minimarket 212 Mart yang berlokasi di Jalan Pagar Alam PU Kedaton Bandar Lampung yang juga sudah memboikot. Sudah sepekan terakhir, produk-produk asal negara Perancis diboikot. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Puluhan jurnalis Lampung Selatan berunjuk rasa di depan kantor KPU setempat. Para wartawan kecewa dengan KPU yang sering membatasi untuk meliput kegiatan tahap Pilkada Lampung Selatan. Masa tidak tercatat. Maka oleh Gerakan Peduli Kemerdekaan Pers atau GPKP Lampung Selatan berunjuk rasa memprotes kebijakan Komisi Pemilihan Umum setempat. Masa gabungan jurnalis meminta KPU Lampung Selatan untuk tidak melarang jurnalis bertugas di setiap tahapan pilkada. Masa menilai KPU tidak paham dengan tugas jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jurnalis dalam melaksanakan tugas peliputan tidak bisa dibatasi ruang geraknya. KPU telah melarang dan membatasi ruang gerak jurnalis ketika menjalankan tugas peliputan. Bahkan, hal itu terjadi semenjak tahapan pilkada memasuki agenda penetapan calon, deklarasi damai hingga debat kandidat calon bupati dan wakil bupati. boleh masuk ke dalam ruangan. Setelah kita hitung ada 8 kegiatan KPU yang kita tidak diperkenankan masuk. Yang pertama, pendaftaran bakal calon. Kemudian pendaftaran bakal calon ada 3. Pertama nanang pandu, kedua TEC, kemudian yang kedua himbel, kemudian TEC. 3 kegiatan kita tidak boleh masuk. Kemudian dilanjutkan pengundian nomor urut. Itu juga 3. Masing-masing calon kita tidak diperkenankan masuk. Padahal di dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 itu nama media massa tercantum dalam PKPU dimaksud. Kemerdekaan pers di Lampung Selatan terancam. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Untuk itu, Ketua KPU Lampung Selatan Ansurastar Razak berjanji akan memfasilitasi keinginan wartawan setempat dalam meliput tahapan pilkada. Selama ini KPU membatasi ruang gerak wartawan berdasarkan peraturan KPU atau PKPU. masa tidak tercatat. Maka oleh Di tengah orasi, dalam unjuk rasa yang dikawal ketat pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, akhirnya Ketua KPU Lampung Selatan Ansurastar Razak keluar menemui massa. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati 20 perwakilan wartawan untuk masuk ke dalam ruang rapat komisioner KPU Lampung Selatan. Ketua KPU Lampung Selatan Ansurastar Razak menyambut baik kehadiran pewarta yang memprotes kebijakan KPU. Ia berdalih pembatasan wartawan yang meliput berdasarkan kebijakan KPU. Berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Tampung aspirasi kawan-kawan, artinya kita akan mencari cara, kalau kata Bang Nurul tadi jalan tengah, bagaimana caranya kalau setengah dari kawan-kawan pers, pendapat setengah dari kawan pers, kemudian setengah dari KPU akan dikumpulkan, akan menjadi satu, sehingga akan terjadilah kesempurnaan itu. Itu harapan kita. Dalam pertemuan, KPU berjanji akan memfasilitasi media massa untuk meliput rangkaian pilkada. Karena mengingat hal tersebut harus dipublikasikan sebagai sarana informasi kepada masyarakat.
Di penghujung pertemuan, KPU Lampung Selatan menyampaikan permohonan maaf kepada awak media atas persoalan yang muncul selama ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Bupati Lampung Utara Budi Utomo mencari wakil bupati. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Lampung Utara Budi Utomo diberi tenggat waktu oleh Gubernur Lampung untuk segera menentukan wakil bupati. Budi Utomo pun memiliki satu kriteria utama dalam memilih calon pendampingnya, yakni memiliki semangat untuk membangun. Budi Utomo telah menerima surat Gubernur Lampung nomor tentang pengisian jabatan Wakil Bupati sisa masa jabatan 2019-2024. Dirinya secepat mungkin ingin ada wakil karena akan membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Langkah awal yang dilakukan Budi yaitu menetapkan kriteria. Salah satunya, jika ada niatan lain di balik keinginan menjadi orang nomor 2 di kabupaten setempat, maka sosok tersebut akan menjadi pertimbangan. Sebab, Budi tidak menginginkan pendamping yang semata-mata untuk kepentingan politik. Calon wakil bupati harus memiliki cita-cita sama dengan dirinya, yakni sama-sama membangun Lampung Utara. Budi mengharapkan peran serta berbagai pihak dan masyarakat agar dapat memberikan masukan kepada anggota DPRD serta partai pengusung pilkada lalu mengenai sosok siapakah yang tepat untuk menjadi wakil bupati. Kalau nanti ada wakil yang ingin mencalon, tapi dalam tanda kutip ada hal-hal lain di belakang itu, tentunya perlu menjadi pertimbangan kita. Tapi kalau memang semangatnya sebagai putra daerah benar-benar ingin membangun Kabupaten Lampung Utara ini, bukan semata-mata untuk kepentingan politik, dengan siapapun saya bisa bergandengan. Tetapi manakala itu berseberangan dengan cita-cita kita bersama, mungkin sulit mimpi itu akan indah. Merebak isu jika partai pengusung dalam Pilkada 2019 lalu, seperti Partai Nasdem, PKS, Gerindra, dan PAN, telah mempersiapkan kadernya untuk menjadi kandidat bakal calon wakil bupati. Di antaranya Imam Suhada, Ketua DPD Nasdem Lampung Utara, Pati Murah, Sekretaris DPP Gerindra Lampung, Agung Utomo, Ketua DPD PKS Lampung Utara, serta Darwin Hipni, Ketua DPD PAN Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi melantik Budi Utomo sebagai Bupati Lampung Utara. Budi Utomo menggantikan Agung Ilmu Mangkunegara yang tersandung kasus korupsi. Gubernur memberikan waktu 1 minggu kepada Bupati untuk mengajukan nama Wakil Bupati. Setelah 5 bulan menjabat sebagai PLT Bupati Lampung Utara, akhirnya Budi Utomo dilantik sebagai Bupati definitif Lampung Utara. Pelantikan dilakukan di Balai Keratun Pemprov Lampung. Budi Utomo dilantik sebagai Bupati Lampung Utara menggantikan Agung Ilmu Mangkunegara yang tersandung kasus korupsi. Bahkan dalam kasus tersebut menyeret banyak pejabat di Lampung Utara. Sementara usai pelantikan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi memberi waktu 1 minggu kepada Bupati untuk mengusulkan nama-nama calon wakil Bupati. Atas nama Presiden 1 kali seminggu, Pak Sekda apabila tidak ada tindak lanjut, lapor kepada Menteri Dalam Negeri bahwa Bupati ngeyel. Jangan sampai saya berpikiran yang seperti itu. Sudahlah, Bupati, Wakil Bupati punya tanggung jawab. Jadi tetap harus ada wakil. Begitu juga Gubernur, Wakil Gubernur tetap harus ada. Nah, persoalan tugas dan tanggung jawab itu disesuaikan.
prinsip wakil bupati harus ada dan membantu pelaksanaan. Pelantikan Bupati Lampung Utara ini dihadiri Wakil Gubernur Husnunia Halim dan sejumlah anggota Forkopimda Lampung dan Lampung Utara, serta sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menggelar silaturahmi di rumah jabatan Bupati. Budi Utomo berterima kasih atas kontribusi yang diberikan sejumlah elemen dalam pembangunan di kabupaten tersebut. Setelah dilantik menjadi Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menggelar silaturahmi dengan beberapa elemen seperti wartawan, LSM, Ormas, OKP, dan organisasi lainnya. Menurut Budi, dukungan dan semangat kebersamaan, roda pemerintahan dan pembangunan terus berjalan meskipun harus melewati berbagai dinamika yang terjadi di Lampung Utara. Dia juga mengakui jika tidak ada alergi terhadap kritikan, namun kritikan yang sifatnya membangun dan bukanlah kritikan yang tendensius. Saya nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media massa, lembaga sosial masyarakat, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang selama ini telah berkontribusi untuk Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Pekon Rigis Jaya yang menjadi sentra kopi di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pekon Rigis Jaya merupakan salah satu kawasan yang dinilai sebagai penghasil kopi terbaik di Lampung Barat. Daerah di Kecamatan Air Hitam ini pun kemudian dikembangkan sebagai kampung kopi. Tidak hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga sarana edukasi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kampung Kopi Rigis Jaya saat ini telah dilengkapi fasilitas beberapa pondokan. Dengan latar belakang pemandangan kebun kopi nan indah, pengunjung dapat menikmati secangkir kopi hangat khas Lampung Barat. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai jenis tanaman kopi. Mereka juga bisa mempelajari cara pengelolaan kopi, mulai dari tanam sampai dengan proses siap seduh. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata di Kampung Rigis Jaya siap mengantarkan pengunjung berkeliling kebun. Tidak hanya menemani saat pengunjung memetik kopi, mereka juga memberikan edukasi pengelolaan kopi sambil mencicipi suguhan kopi hangat khas Kampung Kopi Rigis Jaya, Lampung Barat. Tujuan pengembangan desa wisata Kampung Kopi ini adalah menghadirkan berbagai fungsi pengembangan manusia, kelembagaan, dan material, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kopi untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perlindungan sumber daya dan ekosistem perkebunan kopi melalui kegiatan pelestarian kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain mengembangkan pariwisata di sekitar perkebunan kopi, namun juga mendorong kewirausahaan masyarakat di Kampung Kopi Pekon Rigis Jaya. Ya setidaknya ya sudah memberilah Mas. Ada dampak positifnya ya. Karena ada warung itu kecil-kecil itu ya tadinya itu belum
mau niat usaha jualan keripik Kalau dengan tempat adanya ini kampung ini mulai ya berpikir lah ya. mau gitu. Alhamdulillah sih Mas. Kalau hari Minggu ada mainan yang ini. Tidak saja memiliki sumber daya alam yang melimpah, Lampung Barat juga memiliki kekayaan budaya warisan leluhur yang masih tetap terjaga hingga kini. Salah satunya kain motif celugam khasa Lampung Barat. Celugam merupakan kerajinan masyarakat di Lampung Barat sejak zaman dahulu dan masih bertahan hingga saat ini. Kain celugam tidak hanya disukai masyarakat Lampung, banyak masyarakat luar Lampung yang menyukainya. Ini warisan dari leluhur Lampung Barat. Ya, sekarang masih kami lestarikan. Ya, kemudian ini bisa dibuat tirai. Tirai ini dipakai untuk perkantoran pemerintahan, merayakan untuk pernikahan, udah itu untuk ada acara-acara adat itu ya. Udah itu bikin untuk sal, untuk selendang, udah itu bikin untuk baju, ya baju adat khas Lampung Barat sama peci juga bisa dibikin. Ya, kemudian pernik-perniknya bikin ini bantal kursi, tempat tisu, ya macam-macam dibikin, bisa alas kasur. Bagi Anda yang sempat berkunjung ke Liwa, Anda akan melihat langsung betapa bangganya warga Lampung Barat memiliki motif celugam ini. Kota yang sejuk dihiasi dengan warna-warni motif celugam menjadi semakin semarak dan hangat. Dari Lampung Barat, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.